guguran dari TNI AD. Tahun berapa itu masuk di kereta api? 2013 September. Nggak pakai gas kaki. Tapi trotol. ini setirnya pakai apa? Dia setir kan roda itu kan ngikutin rel. Oke. Nggak pakai setir dong. Remnya gimana itu? Ya dia pakai Yang paling rem. gua khawatirin itu bro, kalau kita naik kereta api nggak ngeremnya itu gimana? Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, hari ini saya akan ngobrol sama salah satu seorang yang memang harus memiliki keahlian khusus untuk menjalankan sebuah mode transportasi umum. Ya, jadi Anda tahu kereta api? Nah, kereta api itu ternyata dibutuhkan seorang masinis itu. Kalau kita nyebutnya sopir, ya. Sopir sepur. Sopir sepur. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang masinis dari PT KAI Kota Palembang. Jadi dia menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Hari ini saya ingin bongkar seperti apa tugas dan kerjaan dari masinis kereta api ini. Wow, dibongkar, Pak. Asik. Oke. Tamu saya hari ini adalah Johnny Iskandar. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk tamu istimewa saya hari ini, Johnny Iskandar. Yes. Halo, Bro. Halo, Bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik luar biasa. Alhamdulillah baik luar biasa. Ini sibuknya apa? Seperti apa sih sibukannya sekarang? Oh, kalau sekarang seperti biasa kita membawa kereta yang mana dari titik start sampai titik tujuan, dari stasiun awal sampai stasiun akhir. Dan kebetulan ini baru nyampe nih. Ini kebetulan baru nyampe. Baru parkir ya? Baru parkir. Diusahakan untuk hadir di sini. Iyalah. Jadi saya mau nanya sama Johnny. Johnny, dulu ceritanya gimana bisa gabung di PT KAI sebagai masinis ini? Wow, kalau ditanya pertama kali bisa gabung di sini ceritanya panjang nih. Ini saya seneng yang panjang-panjang untuk bercerita. Narasi, Bro. Oke. Ini belum saya buka di channel dimanapun. Artinya perdana. Ini perdana. Luar biasa. Mungkin ini perdana ya. Ini pasti perdana. Yang mana kemarin untuk di KAI saya nggak ikut mengikuti tes seperti biasa. Tapi sebelum itu saya mengikuti daftar TNI AD. Apa? TNI AD. TNI AD. Yes. TNI AD. Nah, saya kan tamat 2010 nih. Iya. 2010 itu saya udah hijrah nih ke kota. Saya kan dari desa nih. Desa mana itu? Orang kampung. Iya. Iya. Desa mana ini? Kabupaten SP Padang. SP Padang Oki. Oki. Ini halo sahabat Oki, ini ada Ya. teman kami yang sekarang sudah duduk di samping saya bekerja sebagai seorang masinis. Nih ya, oke, cerita lagi nih gimana ceritanya. Nah, Waktu itu lulus SMA. Nah, 2010 kan saya lulus SMA tuh. Lulus SMA, emang cita-cita saya sih emang ingin menjadi seorang pengabdi Abdi negara ya? Iya, yaitu seorang TNI AD. TNI AD. Yes. Nah, Udah dicoba berapa kali? Pertama dicoba tuh tahun pertama kan setahun 2 kali buka TNI. Dicoba sekali, 2 kali dicoba, 3 kali dicoba, 4 kali dicoba. Singkat cerita udah 5 kali daftar 5 TNI. kali uji coba untuk tes TNI. Betul sekali. Nah, Lalu lalu udah kelima itu udah down tuh. putus harapan. Udah nggak ada harapan lagi. Umur udah habis. Umur sudah habis. Yes. Umur udah habis. Sudah selesai itu pengumuman Pantuhir nih yang kelima itu. Waduh, itu memang udah paling berat, Bro. Iya. Tapi nggak tahu gua gugurnya di mana itu. Iya. Terus setelah itu saya pulang lagi ke kampung untuk menenangkan pikiran dan berkumpul sama keluarga yang di sana. Dan di saat itu kosong pikiran tuh. Kosong. Di saat itu kan ternyata gitu tuh. Udah nggak ada tujuan lagi nih mau ngapain ke depan gitu ya. Terus seperti apa? Gini, Bu. Ternyata di saat kita gugur mengikuti sesuatu itu otak kita kosong, blank gitu, nggak ada pikiran atau apa gitu, kosong. Nah, rupanya ternyata itu kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak kuat bisa jadi gila itu. Bisa jadi ODGJ. Ya, ODGJ. Aduh, luar biasa sekali. Wih, itu gimana tuh ceritanya bisa tadi sudah disebutkan kalau memang kita tidak kuat bisa sampai berefek kepada psikologis ya. Yeah. Nah, itu gimana cara Johnny untuk menyikapin hal itu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kita sebutkan Ya, tadi? kebetulan keluarga kemarin kan keluarga support.
diberi semangat lagi untuk ya sudahlah, berarti bukan rezeki Joni di sini. Kalau bakso dosonya kan ya sudahlah, jangan perlu dipikir ke kalau nasib udah ndak kemana ya kan, ndak kemana Ndak kemana. ya Iya. ndak kemana itu bakso dosonya itu. Iya. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan oleh Terus Joni? udah hampir seminggu saya di kampung, ajen telepon tuh, Ajendam Skojo. Iya. Atau dia telepon saya nggak angkat. Saya tuh HP udah Diletakkan aja lah, udah nggak peduli lagi ya. Yes. Setelah itu 1 minggu dari situ saya buka HP, ada telepon dari ajen. Itu sempat disimpan nomor agendamnya? Kan dia ngontak. Oh iya. Di saat daftar kan diisi formulir nomor HP kita. Iya. Kemarin kan belum ada WA. Iya. Masih HP biasa. Masih HP, iya. Jadi di saat itu ada ajen miss call, nelfon tapi saya nggak angkat, dan SMS. Setelah itu saya lihat, saya langsung telepon balik ke Ajendam. Iya. Apa itu arahan dari beliau? Arahan beliau disuruh ke Ajendam dulu untuk verifikasi administrasi ya. Administrasi. Iya. Sudah dari situ kan pagi itu. Nah, pagi sudah gas ke Palembang lagi. Gas ke Palembang, terus sudah ke Ajendam. Nah, ke Ajendam sudah mengarahkan kau langsung ke stasiun Kertapati. Nah, di saat itu 2013 itu saya nggak tahu jalan. Udah tahu jalan ya, gitu dari dusun bro. Ya. Iya. Nah terus apa yang terjadi pada saat itu bro? Ini kayaknya asik nih. Nggak tahu jalan ya sudah, kan kemarin naik bis tuh. Jadi diarahkan naik bis dari Skojo, mobil kuning. Iya. Naik bis Pusri ya? Ya, mobil Pusri. Iya. Atau bis Perumnas ya? Stopnya tuh sampai di Simpang Cerita. Simpang Ceritas, oke. Itu naik mobil lagi. Iya, naik bis lagi, bis Kertapati. Ya, bis Kertapati. Udah turun stasiun. Udah menghadap ke SDM kereta api. Pak, saya dari guguran dari TNI AD, Gari Pantuher. Ya, kemarin itu kan bukan masinis sebenarnya, tapi Polsuska. Nah, Polsuska itu polisi khusus kereta api. Polisi khusus kereta api. Harusnya saya ke sana. Iya. Harusnya. Berhubung saya telat, saya datang siang itu, malamnya mereka berangkat. Yes. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Ya udah katanya nih, waduh telat katanya, Mas. Kamu kok baru datang? Teman-teman udah berangkat semalam katanya. Iya. Ya Allah, jauh Pak, aku dari dusun ya kan? Iya. Cara dusun kan? Iya benar. Jadi cak mana Pak? Ya sudah tunggu baik, nanti ada bukaan lagi, tapi bukan Polsuska. Ya sudah Pak, ya enggak apa-apa loh, yang penting begawe lah ya kan. Sudah Pak, pulang lagi ke kampung. Pulang ke kampung, ditelepon oleh SDM. Disuruh verifikasi administrasi tadi. Administrasi lagi. Yeah. Lalu ikutin tes atau seperti apa? Mengikuti seperti biasa. Iya. Tapi sekedar formalitas. Iya, artinya sudah pernah ada sempat lulus sampai situ kan, artinya kan. Nah, lalu tahun berapa itu masuk di kereta api? 2013 September. 2013 September, bentar lagi nih. Ya, anniversary. Ini bulan Agustus ya, anniversary ya. Kalau kemarin anniversary komunitas YouTuber Sriwijaya, ke depan anniversary bro. Yes, Oke. yes. Nah, terus bro, setelah itu kamu ditugasin di PT KAI di Kereta Api. Nah, itu seperti apa? Gimana sih perjalanan karir kamu menjadi sampai sekarang menjadi seorang masinis? Berbicara masalah karir itu belum sampai ke karir dulu bro. Selesai udah ada masuk nih, sudah diikuti semua nih, dari kesehatan, psikotes, wawancara dan lain-lain. Itu kan melakukan diklat lagi bro. Ada pelatihan lagi khusus? Yes, khusus disekolahkan ke Yogyakarta. Ke Jogja. Di belakang stasiun Lempuyangan. Oke, Lempuyangan. Tahu tuh. Iya di dong. Stasiun Lempuyangan ada asrama. Iya. BPTT. Itu tempat masinis, sekolah masinis di situ. Oke. Tapi Stasiun sekarang, Tugu, Stasiun Lempuyangan. Ya. Oke, lanjut. Nah, selama di situ kami sekolah dari hampir kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dididik lagi, di dididik Gembleng, lagi. Apa? Di Gembleng itu. Di Gembleng. Dibentuk kalian itu jadi ya? Dibentuk. Harus pokoknya sudah belajar ujian. Apa yang kalian pelajari pada saat itu? Ya kalau dipelajari sih banyak. Iya. Banyak. Lebih kepada teknis pengoperasian kereta api atau seperti apa? Lebih ke teknis. Ini Cara, mesin ya? Iya. Teknis, kita mengetahui mesin, objek mesin, cara menghidupkan loko. Oh ini perangkat yang gangguan. Oh ini perangkat yang tidak gangguan. Yang ini mematikan lokomotif, yang ini bahaya dan tidak. Iya. Gitu. Lalu setelah itu 3 bulan berlalu pulang ke Palembang. Itu seperti apa?
Setelah pulang ya belum bisa mengendalikan kereta api, bro. Belum langsung kerja atau seperti apa? Udah kerja. Udah kerja dan gajinya udah masuk kok. Oke, udah masuk, ini inspirasi sekali nih. Oke, jadi udah kerja dan Yes. selama 3 bulan tuh pun gajinya juga udah masuk Udah ya. masuk. Nah, lalu 3 bulan berjalan, itu apa yang kamu lakuin setelah kamu lulus dari Nah, kalau mengikuti 3 pelatihan bulan itu? setelah dari Jogja nih, kita pulang ke kantor tuh. Iya. Kan ada kantor untuk masinis. Jadi kami tuh beradaptasi dengan lingkungan yang ada, bro. Iya. Kan kita nggak tahu wilayah baru kita masukin. Benar. Jadi selama kita belum berangkat, kita beradaptasi dengan lingkungan dulu. Dengan lingkungan dulu. Mengetahui, oh ini depo, letak, oh ini stasiun di sini, dipelajari. Iya. Lalu ini agak dekat nih biar Iya. teman-teman biar Agak nempel ya. Jadi sayang dong kalau kita ngobrol tuh nggak didengar sama teman-teman Yes, jurnalis nih. yes. Jadi gimana ceritanya? Berapa tahun sih kira-kira sekarang perjalanan kamu sudah menjadi seorang masinis kereta api nih? Kalau sekarang alhamdulillah baru sih. Baru berapa lama? Baru 8 tahun. Masinis 8 tahun ya, luar Yes. biasa nih bro. Jadi memang butuh perjalanan panjang untuk mengerti Yeah, mesin yeah. bagaimana mengoperasikan kereta api itu. Yeah. Ini nih pengalaman mengemudikan kereta api pertama gimana bro? Kalau pengalaman sih kita kan baru mengendalikan ular bersih bahasa kita. Ular besi, benar. Pasti kaku dong. Yang Ini aku udah pernah tahu loh seperti Yes. apa. Ini Bentar, setirnya bentar, bulat bentar. atau ini udah pernah naik kereta api belum? Ya udah dong. Yes. Nah, kalau untuk pengendalian itu seperti kayak matic, kayak mobil matic. Iya. Oh gini dek gitu ya. Nambah gigi, ini kan gigi, throttle, rem. Dia nggak pakai gas kaki. Nggak pakai gas kaki. Cuma pakai Tapi throttle. ini setirnya pakai apa? Dia setir kan roda itu kan ngikutin rel. Oke. Nggak pakai setir dong. Remnya gimana itu? Ya rem pakai Yang rem. paling gua khawatirin tuh bro, kalau kita naik kereta api nggak ngeremnya tuh gimana? Ya rem kan sekarang pakai kalau dulu kan masih pakai tenaga manusia dan sekarang pakai Ngeremnya angin. pakai tenaga manusia dulu. Dulu. Gimana ceritanya itu pakai tenaga Itu manusia? pakai kode. Gode. Ya ada kode. Ada orang di belakang yang narikin Ya, gini atau seperti apa? yes. Kalau sekarang udah main brake. Brake. Angin. Hah? Pakai brake. Pakai brake sekarang. Pengereman pakai angin sekarang. Oh, Jadi pengereman pakai tinggal angin. mengendalikan tuas, mau dalam atau ngiket atau sedang boleh diatur. Tergantung masinisnya yang bawa. Oh gitu. Jarak Yes. berhenti antara kereta dengan misalnya kayak stasiun lah, itu berapa lama berapa jauh sudah menurunkan kecepatan? Kalau itu ya tergantung feeling. Kalau normal dia harus 100 km kita udah ngerem. Kan ada rambu-rambu tuh. Yes. Iya. Rambu kayak jalan lintas kan. Iya, lalu merah, lintas. kuning, hijau. Nah, gitu kan ada rambu-rambu merah, Yes. kuning, hijau. Oh, ada tanda-tandanya ya rambu-rambu itu ya. Kalau merah kan pasti berhenti dong merah. Iya, iya. Kalau hijau berjalan. Iya. Kalau kuning, Kalau kuning udah berhati-hati. siap-siap ngerem nih berarti ya. Ya pasti. Udah Sebab siap-siap yang akan ngerem. dilayani depan itu merah. Pasti ngerem. Pasti ngerem ya. Pasti ngerem. Belum dijawab tadi. Yes. Gimana perasaannya waktu mengendarai kereta api? Ini beda loh kendaraan, ini beda Ya, loh kendaraannya nih. ya. Dalam mengoperasikannya pun pasti butuh gimana ya? Harus benar-benar ngerti gimana ngelola kereta Pasti, api. pasti. Gimana tuh pengalamannya? Kalau untuk Deg-degan pertama kali membawa kereta itu tegang. Yang Tegang. pasti, bro. Kalau yang bawa aja tegang, gimana yang dibawa ini Iya, bro? Tegang dalam artian gini bro. Tegang dalam artian yang dibawa ini penumpang bro. Iya. Kalau barang ya nggak terlalu tegang, tapi tetap tegang, tapi nggak terlalu besar kalau Iya. tegangnya. Kalau bawa penumpang itu tegang bro. Gimana? Apa perasaan rasa tanggung jawab yang ada di diri kamu? Kalau ditanya gitu sih berat bro. berat ya? Yang jelas kita bawa nyawa bro belakang. Iya. Kalau ada apa-apa di kereta api kita, Itu tanggung jawab sepenuhnya kita sebagai masinis ya? yes. Iya. Yang mana masinis itu ada pemimpin perjalanan kereta api bro. Pemimpin perjalanan. Jadi kereta api. kita pemimpin di perjalanan. Ada apa-apa di jalan kita bro. Iya. Tanggung jawabnya. Jadi, itu gimana? Jadi pertama kali rute waktu menjalankan kereta api itu dari mana ke mana? Kalau rute berhubung saya dapat di Lahat, penempatan di Lahat saya bro. Iya. Pertama kali langsung penempatan di Lahat. Jadi rute saya dari Kertapati Lahat. Kertapati Lahat. Ya Yes. lumayan lama juga itu bro. Ya lumayan lama sih kalau normal dia 5 jam 6 jam. 5 jam sampai Iya. sampai 5 jaman ya. Iya. Perjalanan dari Palembang ke Betul. ke Lahat ya. Lahat. Ke Lahat. Nah, waktu kamu bawa orang dari Palembang ke Lahat itu kan, itu jam pagi, siang, sore, malam? Kalau KA penumpang kan berhubung KA penumpang sekarang kan yang pagi.
Yang pagi itu jam 09.30 untuk ke arah Linggau. Dan untuk ke tujuan Tanjung Karang itu kan 08.30 untuk yang pagi. Iya. Nah, yang untuk malam sekarang kan lagi corona. Enggak, bukan. Maksudnya sebelumnya itu. Pernah nggak kamu bawa yang kereta malam? Pernah. Pernah. Ini kan pengalaman yang berbeda. Yes. Nah, jadi waktu kamu bawa kereta malam itu gimana ceritanya? Nih, dengan keterbatasan penerangan, lampu-lampu di sekitar rel itu adalah memang lebih pada gulita, kan lebih pada gelap. Yes. Ini gimana caranya kita mengendalikan kereta api itu? Nah, itu bro, untuk mengendalikan kereta api, ini kan kita udah misalkan udah tahu heleng. Heleng itu bahasa apa? kami heleng, lintas. Lintas. Kita udah memahami lintas. Kita udah tahu walaupun malam kan udah siang sih, siang berangkat. Kalau malam udah kayak seperti siang bawanya. Kita udah tahu lintas, di mana kira yang longsoran, entah tanjakan, mana turun, ini udah tahu. Udah tahu. Yes. Udah biasa ngelentasin itu ya. Betul sekali. Perjalanan paling jauh saat itu sekarang kemana? Paling jauh ya tadi Lahat ke Tapati. Belum pernah dari Palembang ke Lampung gitu? Enggak, beda. Oh, beda. Kalau di Free 3 kan, kalau kereta api itu ada 2 di Free dibagi, bro. 2 di Free. Di Free 3 dan di Free 4. Di Free 3 dan di Free 4. Sekarang Joni di Free berapa? Di Free 3. Di Free 3 Palembang Lahat. Palembang. Kalau di Free 3 itu dari Kertapati sampai ke Lubuk Linggau. Ke Lubuk Linggau. Jadi Palembang Lahat Lubuk Linggau itu termasuk jangkauannya, Di Free rutenya 3, ya. Oh, betul. kalau DP 4 dari Tanjung Palembang Karang. ke Tanjung Karang, Lampung ya. Yes. Ke Lampung. Wah, ini kawan-kawan, ini pengalaman seru nih ternyata. Yang selama ini membawa kita kadang-kadang deg-degan juga. Ya asli, bro, itu. Asli bro. ya? Iya. Jadi gimana tuh, bro? Ketika membawa manusia itu kita lebih menantang, lebih terjaga dan fokus. Iya. Karena apa? Kan dibawa oleh penumpang tadi. Penumpang ada yang bawa anak, keluarganya, bawa ceweknya, Iya, pasangannya. pasangannya. Dan kalau ada terjadi apa-apa di jalan, ya kita, bro. Bener, Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar ya. Betul sekali. Terasa sekali ya. Yes. Udah ini secara nggak langsung jadi imamin orang banyak di belakang. Ya. Asli, bro. Ya luar biasa Keras, sekali. bro, keras. Ya. Yes. Ini kan kadang-kadang kekhawatiran nih. Kereta api ini bagaimana sih mengenal secara dekat kereta api itu, bro? Jadi sebelum kamu mulai jalan, apa yang kamu lakukan? Kalau untuk mengenal kereta api ya tadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan, bro. Kita kan kita nggak tahu nih mana. Awal pertama kita nggak tahu mana rem, mana handle, mana kereta, mana gerbong. Jadi kita dikasih tahu dulu yang tahu. Kita ikut nih, kita peserta nih siswa. Iya, iya. Jadi satu mentor, dia ngajak kita ke misalkan gerbong, ini dikenalin ini gerbong. Oh, jadi kita ngikutin dulu mereka yang sudah senior ya. Terus kita dikasih tahu ini tombol-tombol tuh pada ribet nggak sih sebenarnya? Kalau tombol-tombol sih nggak terlalu ribet kalau kita tahu. Kamu ngitung tombol nggak? Berapa banyak tombol di situ? Kalau tombol sih nggak ngitung sih. Buset aja ngitung tombol, bro. Iya, kalau handphone kan gampang nih. Kayak QWERTY ini ada berapa banyak tombolnya kan? Karena udah kita sering lihat nih. Kalau itu kan tombol-tombol juga secara otomatis kan di situ kan? Betul. Nah, sering lupa nggak salah pencet tombol? Kalau lupa sih enggak, sebabnya di setiap tombol ada huruf dan ada apa namanya petunjuknya, ada petunjuknya ya gitu. Wah, ini setelah berapa tahun? 8 tahun sudah menjadi seorang masinis kereta api. Iya. Pengalamannya sih pasti banyak sekali kan? Yes. Nah, hal ini tersulit, bro. Apa gimana? Bro, kalau untuk jadi masinis itu masuk bukan langsung ke masinis, bro. Nah, ini yang pengen Bukan tahu langsung ke masinis, tetapi sebelum jadi masinis harus mengikuti yaitu namanya masinis pertama. Masinis pertama. Yang mana ada masinis pertama, masinis muda, masinis madya. Yang masinis pertama tadi yang kita udah diklat, udah mengetahui objek dan gerbong-gerbong kereta api tadi, itu masinis pertama. Oh, masinis Kalau pertama. bahasa kita kene. Kene. Yes. Oke, jadi kita belajar dulu lah ya. Kita ngikuti masinis muda dulu, masinis lama. Jadi kan ini masinis pertama. Dalam dalam satu loko, dalam satu perjalanan itu ada 2 masinis. Masinis pertama dan masinis muda. Iya. Nah, ini selalu berdampingan ya, pasti, masinis pertama, pasti, masinis muda. Iya. Pasti. Iya. Sebab untuk ke luar kota. Tapi kalau untuk Sumsel itu kan LRT itu. Iya. Dia masih cuma satu. Dia sudah sampai ke bandara, dia putar ke depan. Iya. Kalau antar kota dia 2 masinis. Masinis pertama dan masinis muda. Masinis muda. Nah, itu pertama tadi kan. Yes. Nah, terus setelah itu apa? Ya tadi udah ngikuti masinis pertama. Itu untuk naik ke masinis muda itu harus 2000 jam terbang.
2.000 jam terbang. Betul. Gimana ngitungnya, Bro? Kalau kita enak, Bro, 4.000 menit. Ya. Baru dimonetisasi. Yes. Ya. Nah, Ya, itu kan gimana itu ceritanya? 4.000 jam. Jadi dihitung dari dia berangkat, Bro. 2.000 jam, Bro. Kalau kita Iya. 4.000 jam. Dia 2.000 jam dari berangkat, misalkan hari ini berangkat dinas apa tuh, dinas KA. Iya. Nah, nanti dihitung dari dia berangkat sampai ke akhir berapa jam dan pulangnya lagi berapa jam. Jadi Oh, di total sehari berapa. Nanti dikumpuli Berapa tahun ya mungkin ya? Yes. Baru dihitung selama 2.000 jam. Ini baru bisa naik tingkatan. Baru bisa diajukan ke masinis muda. Masinis muda. Betul. Baru. Nah, ini perjalanan masinis muda ini seperti apa? Masinis muda ya udah kita Ini udah masinis berapa nih? masinis muda. Masinis muda. Nah, tadi beda nih. Sekarang kan Ini ya buat gimana? teman-teman juga nih. Ini kan 4 nih. Iya, iya. Kalau 4 itu masinis muda. Masinis muda. Kalau 3 di masinis pertama. Masinis pertama. Ada berapa apa namanya lambang di sini? Ada berapa apa namanya? Apa Kalau ini namanya? kalau lambang sih nggak ada lambang, cuma Iya. balok 4. Oh, Itu balok ya. Melihat berarti masinis. Identitas ya? Iya, dia masinis. Kalau dia 3, dia masinis pertama. Iya, asisten Nah, masinis. Satu lagi untuk yang beda kan itu wingnya. Wing. Nah, Wing. oke. Nah ini kan kalau bintang 1 dia masinis muda. Masinis muda. Kalau tidak ada bintang dia masinis pertama. Masinis pertama. Nah kalau bintangnya 2 Dua. itu masinis media. Masinis Madia. Yes. Udah, oke nih. Jadi masinis perjalanan menjadi masinis pertama. Kemarin di masinis pertama itu adalah pada saat Anda melakukan pendidikan pelatihan di Jogja tadi ya. Yes. Artinya di situ. Nah, ini perjalanan masinis muda udah 8 tahun. Nah, udah 8 tahun. Enggak. Nggak, Kalau berapa masinis muda sih baru 3 tahunan. 3 tahunan. 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun. 3 jalan 4 tahun lah Yes, ya. yes. Kita setarain gitu Iya, kan. iya, iya. Oke. Nah, itu gimana ceritanya ini? Apa namanya perjalanan menjadi seorang masinis muda ini? Nah, untuk masinis muda kita sekolah lagi, Bro. Sekolah lagi. Sekolah pergi lagi mana? ke Jogja lagi, mengikuti sekolah seperti mengikuti yang masinis Sebelumnya? pertama tadi Iya. sebelumnya. Jadi mengikuti Itu siapa yang kita ikuti? Kalau masinis pertama tadi kita mengikuti apa namanya senior, kita sebagai Yeah, asisten senior ya. Nah, sekarang kita cukup dikatakan senior tapi belum senior bener. Nah, itu Yes. siapa yang kita ikutin? Nah, kalau sekarang kalau dari masinis pertama mau ke masinis muda, itu kita diklat masinis mudanya hanya pendalaman, Bro. Bukan dipelajari secara detail masinis pertama kayak seperti yang sebelumnya. Pertama, iya. Jadi kalau kita diklat masinis muda itu pendalaman. Ini kan udah tahu nih, kita udah tahu Skupnya kereta. apa? Udah tahu. Jadi kita pendalaman alat ini. Oh, ini pendalaman, tinggal pendalaman satu alat, misalnya alat ini, alat ini. oh, lebih Tinggal pendalaman. tentang Yes. pengoperasian optimal Yes. ini alat-alatnya ini seperti apa Ya, gitu kan. lebih itu. Lebih itu. Pengenalan secara mesin itu diajarin juga nggak sih? Misalnya kalau kita kendaraan bermotor nih, oh ini ada tanda kanya lampunya Oh, apa namanya? iya, Itu iya. maksudku ada perbedaan seperti yang signifikan apakah antara misalnya kendaraan Iya. kendaraan bermotor beroda 4 atau roda 2 dengan apa tadi namanya? Lokomotif. Kereta api tadi yang kamu sebut tadi? Lokomotif. Lokomotif, Yes. ular besi. Iya. Ular besi. Nah, itu seperti apa Nah, bedanya? kalau itu saya kan bukan orang teknik nih, Iya, tapi iya. berusaha untuk tahu teknik. Sebab yang kita bawa ini mesin, Bro. Iya. Jadi mau tak mau, suka tidak suka, kita harus tahu teknik. Tahu teknik. Yes. Itu. Jadi dipelajari lah. Kata tadi kan ada yang gangguan nih. Gangguan yang mematikan loko dan gangguan yang tidak mematikan loko. Cara penanganannya dan cara mengatasinya, Bro. Beda-beda ya. Beda-beda. Kita jadi udah dipelajari semua cara mengatasi misalkan gangguan ini. Kita udah tahu tuh penyebabnya apa. Jadi tinggal di riset. Oh, tinggal di reset. Yes. Oke. Nah, ya, Bro. Ini wih, asik banget nih kalau kita ngomongin soal otomotif. Jadi nih, ini tamu spesial banget nih. Ini pengalaman baru dan Yes. memang alhamdulillah dibagiin sama Yeah. sahabat kita Joni. Yeah. Joni Iskandar ini memang alhamdulillah kita bisa berbagi pengalaman lebih mengenal deket nih tugas dan dari masinis itu seperti apa. Dia nggak hanya menjalankan atau mengoperasikan sebuah apa namanya kereta api, tapi juga dia memiliki tanggung jawab yang besar menjaga keselamatan penumpang yang ada di belakang Yes, situ. yes. Nah, Bro, sepanjang perjalanan selama 8 tahun menjadi seorang Yeah. masinis kereta api ini, terus hal yang paling menantang di kamu itu apa sih? Hal yang paling menantang ketika membawa penumpang, Bro. Itu Membawa penumpang. paling menantang. Paling menantang. Tapi saya orangnya udah bosen, Bro. Ini nih bawa kereta api udah sering banget gitu kan. Iya. Udah berapa tahun sekarang jadi membawa kereta api dari Iya. Palembang Lahat Palembang Lahat itu kan. Nah, kamu menjalankan atau mengoperasikan kereta api ini, Bro, sekarang kan lebih santai Ya. gitu Yes. kan. Terasa nggak sih bedanya waktu dulu dengan sekarang itu seperti apa bedanya?
Kalau kita bedanya nggak ada bro, sebab mayoritas kita di Pri 3 Sumatera terkhusus itu mayoritas batu bara yang dibawa. Tapi di masa sekarang pandemik itu nggak ada pengaruh bro untuk angkutan batu bara kita. Angkutan batu bara. Tapi yang berdampak keras itu di Jawa. Penumpang ya. Angkutan penumpang. Angkutan penumpang. Luar biasa ini kawan-kawan, memang sekarang ini kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan. Nah dan juga ini bro, info buat teman-teman juga nih, kan sekarang kita kereta api pagi. Oh apa? Hah? Iya pencet lagi. Berapa menit? 20 menit lagi. Oh 25 menit gila sudah. Oke. Oke. Tadi apa bro? Tadi mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan nih. Nah ini kan sekarang kereta pagi berjalan bro, kayak operasi yang dari Kertapati ke Lubuk Linggau dan Kertapati Tanjung Karang. Nah sekarang kan zaman pandemik itu kan kita harus tahu nih, para penumpang harus memberikan kartu vaksin minimal yang pertama bro. Nah ini informasi nih bagi kawan-kawan yang pengen melakukan perjalanan seperti apa bro? Boleh diinformasiin? Nah jadi yang pertama kita harus beli tiket, kita harus daftar, beli tiket langsung ke loket bisa. Tapi saya menyarankan untuk download aplikasi KAI Akses, Bo. Jadi itu lebih gampang, dengan satu genggaman bisa pesan tiket secara gampang. Asik, promosi PT KAI di sini. Aduh. Enggak benar, Bro. Jadi sekarang kan kebanyakan orang tuh malas, Bro. Benar. Kenapa ada hal yang lebih mudah harus dipersulit ya? Nah, gitu. Apa tadi nama aplikasinya, nanti kita KAI tahu. Akses. Hah? KAI Akses. Oke, nanti kita tulis di sini nih KAI Akses. Yang mana kan sekarang KAI berinovasi, memberikan yang termudah untuk para konsumen, pelayanan. Jadi dengan aplikasi di HP, tinggal klik mau kemana tujuan, mau kemana tinggal klik, langsung bisa di situ bro. Tadi langsung nggak usah lagi kita cetak langsung di boarding. Oh langsung di boarding dengan barcode ya, ada barcode-nya. Oke, jadi kawan-kawan sekarang juga PT KAI itu sudah berinovasi lebih mempermudah layanan kepada penumpang agar dapat menikmati layanan ini secara nyaman dan mudah dengan memanfaatkan teknologi. Tapi memang bisa juga beli di Indomaret, di Alfamart dan di loket-loket yang bekerja sama dengan KAI. Tapi saya menyarankan tadi kita lebih mudah. Nggak perlu keluar rumah, nggak ribet, dengan satu genggaman ngeklik tujuan sudah selesai beli tiketnya. Oke. Jadi ini asik banget nih. Oke, nanti ada segmen lanjutan kayaknya kita ini. Iya. Dan juga ini. Untuk sekarang kita harus memberitahu kartu vaksin pertama, yaitu untuk dewasa yang kalau di bawah 5 tahun dia nggak perlu. Itu cuma antigen doang. Antigen doang. Oke, sahabat catatan jurnalis, luar biasa sekali tamu saya hari ini. Banyak sekali informasi, banyak sekali inspirasi yang memberikan edukasi kepada kawan-kawan sahabat catatan jurnalis. Ya, sepertinya saya ini salah kamar mungkin ya. Jadi nanti saya kasih tahu dulu juga nih bahwa teman saya Joni Iskandar ini juga dia adalah seorang YouTuber, bro. Nah, nama YouTube-nya boleh disebutin, bro? Nama YouTube JHONNY Iskandar. Oke, JHONNY Iskandar. Nanti saya lampirin juga di sini sebagai bentuk support dan dukungan saya kepada orang yang memiliki kreativitas lain, ya, di luar dari kebiasaan dia sehari-hari menjadi seorang masinis kereta api. Dia juga berkreasi menjadi seorang YouTuber. Nanti mungkin saya akan ngobrol bareng sama dia juga. Itulah bro, tadi kan kalau orang bilang kan hidup di kota itu keras, bro. Iya. Itu saya bantah keras, bro. Kita bantah stigma itu, bro. Iya. Lebih keras lagi kalau kita di kampung, bro. Yang mana di kampung kita nggak ada kerjaan, tetangga yang siru, yang ribut. Oke. Karena saat dua bola mata melihat, 1000 orang berbicara. Oke, 2 mata melihat, 1000 orang berbicara. Luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, saya kasih tahu lagi nih bahwa alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu sama Joni Iskandar. Kita bisa melihat sisi lain seperti apa sih sebenarnya kerjaan dari kawan-kawan masinis itu. Bagaimana dia mengoperasikan dan mengenal dekat kereta api yang dinakodainya agar memberikan kenyamanan kepada penumpang dan juga memberikan ketenangan bagi yang menikmati jasa layanan kereta api tersebut. Jadi bro, terima kasih banget nih udah ngumpul hari ini. Oke, saya Riza Palepi, catatan jurnalis, dan Joni Iskandar. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you bro. Wih, gila.
dari guguran dari TNI AD. Tahun berapa itu masuk di kereta api? 2013 September. Nggak pakai gas kaki. Tapi Tapi trotol. ini setirnya pakai apa? Dia setir kan roda itu kan ngikuti rel. Oke. Nggak pakai setir dong. Remnya gimana itu? Ya dia pakai Yang rel. paling gua khawatir itu bro, kalau kita naik kereta api nggak ngeremnya itu gimana?